Hai teman-teman pejuang matematika semuanya. Di video ini, saya akan membahas tentang turunan fungsi aljabar bersama dengan teman-teman semua pastinya. Perkenalkan, nama saya Yosua Calvin dengan NIM D10411910114, Program Studi Informatika Universitas Tanjung Pura tahun akademik 2019-2020. Di sini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar ini kalian bisa temui di SMA. Ini materi SMA kelas 11 atau kelas 2 SMA kalau tidak salah. Oke, pengenalan dulu. Turunan pertama suatu fungsi biasanya itu dilambangkan dengan tanda aksen di atasnya. Nah, contohnya, turunan pertama dari fx, yaitu f aksen x, dari gx yaitu g aksen x, dan lain sebagainya. Nah, kita akan tahu rumus dasar dari turunan fungsi aljabar ini seperti apa. Nah, ini dia rumusnya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x plus h kurang fx per h. Yang mana h digunakan untuk menyatakan perubahan kecil dalam x. Dan ini merupakan rumus turunan fungsi, rumus dasarnya, oke? Ini merupakan dasar dari terbentuknya rumus nantinya yang akan kita pelajari. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Kita akan mencari turunan pertama dari fx jika fx sama dengan 2x pangkat 2. Caranya gimana? Kita gunakan rumus yang tadi, ya. Kemudian kita masukkan nilai fx sama dengan 2x pangkat 2 ke dalam rumus. Nah, fx sama dengan 2x pangkat 2 dan nilai x-nya tadi, karena di sini rumusnya x plus h, maka kita ganti x-nya menjadi x plus h pangkat 2. Oke, teman-teman, paham ya? Kemudian kita jabarkan hasil perpangkatan jadi seperti ini. Dan kita eliminasi yang sama. Kemudian kita faktorkan dan kita peroleh limit h mendekati 0 4x plus 2h. Kemudian kita substitusi h-nya sama dengan 0. Kita peroleh f aksen x sama dengan 4x. Lalu kita ke contoh soal yang kedua. Kita akan mencari turunan pertama dari fx jika fx sama dengan 5x plus 3. Caranya, kita gunakan rumus yang tadi. Kita masukkan nilainya. Karena x sudah kita ganti menjadi x plus h, maka kita masukkan saja di sini 5x plus h plus 3. Lalu fx-nya kita ganti 5x plus 3. Lalu kita lakukan perhitungan seperti biasa. Eliminasi. Lalu kita peroleh 5h per h. Kita coret h-nya saja. Ya. Karena h per h itu sama dengan 1. Tidak perlu kita tulis. Dan kita dapatkan turunan f aksen x sama dengan 5. Mungkin teman-teman berpikir, loh, gimana dengan rumus yang ax pangkat n? Lalu turunannya itu n ax pangkat n min 1. Oke, di sini kita akan pelajarinya. Nah, mari kita hitung penyelesaian turunan pertama dari fx sama dengan ax pangkat n. Ini merupakan bentuk umumnya ya. Dan kita ganti nilai n-nya dengan nilai 1 sampai dengan 3 saja. Menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dan seterusnya. Kita mulai dari n sama dengan 1. Maka fx-nya sama dengan a x pangkat 1 seharusnya. Mau ditulis silahkan, nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Lalu kita gunakan rumus limit h sama dengan 0, h mendekati 0. Kita masukkan nilai-nilainya. Kemudian kita peroleh a h per h. Kita coret a h-nya. Lalu kita dapatkan a. Begitu pula dengan n sama dengan 2. Kita lakukan perhitungan, kita jabarkan, lalu kita faktorkan, eliminasi dan faktorkan. Kemudian kita peroleh 2ax plus ah. Dan hasil akhirnya mendapatkan turunan 2ax.
Begitu pula dengan N sama dengan 3, yaitu AX pangkat 3. Kita lakukan perhitungan seperti biasanya. Mungkin teman-teman semuanya bisa lihat di sini, atau bisa dijeda saja. Menjadi 3AX pangkat 2. Silahkan teman-teman lihat dulu, pahami pangkatnya berapa, lalu hasilnya seperti apa. Karena ini kita perhatikan baik-baik penjelasan sebelumnya. Nah, lihat ya. Oke, udah. Lanjut. Dengan demikian kita peroleh pola seperti tabel di bawah ini. Oke. Nah, N 1, 2, 3 ini merupakan pangkatnya ya. Dan kemudian fx-nya AX pangkat 1, AX pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Atau bentuk umumnya itu AX pangkat N. Kemudian kita dapatkan turunannya yaitu A. 2AX dari AX pangkat 2. 3AX pangkat 2 dari AX pangkat 3. Nah, dengan demikian kita peroleh rumusnya NAX pangkat N min 1. Oke? Jadi pangkatnya kita kalikan dengan koefisien X yaitu A, dan pangkatnya kita kurangi dengan 1. Oke? Ya, paham? Saya harap teman-temannya semua paham, karena ini masih dasar yang sangat mudah. Oke. Terus kenapa turunan dari konstanta itu sama dengan 0? Ini mungkin jadi pertanyaan juga kalau teman-teman menggunakan rumus N AX pangkat N min 1 ya. Yuk kita cari sama-sama. Sekarang coba kalian turunkan fx sama dengan A menggunakan rumus ini ya. Menggunakan limit H mendekati 0. Kenapa? Bingung? Oke, kita cari sama-sama. Biar nggak lama ya. Nah, ini dia rumusnya. Tinggal kita masukkan aja di sini. Fx sama dengan A. Karena tidak ada variabel, A merupakan konstanta, jadinya F X plus H juga tidak mempengaruhi nilai A. Dia tetap A di sini. A dikurangi A sama dengan 0. 0 per H sama dengan 0. Karena apapun, 0 per apapun, dia akan menjadi 0. Ya udah. Kita tulis aja 0 di sini. Gimana? Paham kan? Oke. Sekarang kita sudah melewati rumus dasarnya. Dan ini dia rumus-rumus turunan fungsi aljabar yang akan kalian temui di berbagai soal. Silakan teman-teman lihat, di pause aja kalau mau memahaminya, saya skip aja. Kemudian ini sifat-sifat turunan fungsi aljabar, yang mana U dan V itu merupakan sebuah fungsinya ya. Dan K merupakan konstantanya. Silakan teman-teman lihat dulu dan pahami. Pause aja kalau mau memahaminya ya. Saya skip aja. Sekarang kita langsung ke contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk yang pertama, kita akan mencari turunan dari negatif 5x pangkat 3. Ini pasti mudah nih ya. Ingat rumus ini aja nih. AX pangkat N ini. Ini mudah nih. Tinggal kita masukkan, kita cari turunannya. 3 kita taruh depan, dikalikan dengan koefisien, pangkatnya kita kurangi 1. Kita dapatkan negatif 15 X pangkat 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita akan mencari turunan dari 3X min 2 pangkat 3. Ingat rumus ini ya. UX pangkat N. N yang kita taruh depan, pangkatnya kita kurangi 1, lalu kita kurangi dari turunan dari fungsi tersebut. Nah ini ya. Kurangi. Kemudian pangkatnya kita taruh depan, kita kalikan dengan fungsinya, pangkatnya kita kurangi 1, dan kita kalikan dengan turunan dari fungsi U. Turunan dari 3X min 2 yaitu 3 ya. Ya. Turunan dari 2 kan 0. Dari 3 kan 3x kan 3. Kita tulis saja 3 di sini. Kita lakukan perhitungan seperti biasa. Lalu kita jabarkan. Dan kita peroleh turunannya yaitu 81x pangkat 2 negatif 108x plus 36. Mudah ya? Mudah. Lalu nomor 3.
Jika fx sama dengan 2x plus 3, kita kalikan dengan 4x kuadrat kurangi 5x, maka f aksennya berapa? Turunan dari fx-nya. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita akan menggunakan sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar, yaitu u kali v. Dengan turunannya, u aksen v kita tambahkan dengan u v aksen. Nah, u-nya ini yaitu 2x plus 3, maka turunannya kita dapat 2. Dan v 4x pangkat 2 min 5, kita dapatkan turunan 8x min 5. Ya, 2 kalikan 4, 2 nya pangkat 1, 2 nya kurangi 1 jadi 8x. 1 nya kali 5, 1 nya kurangi 1 jadi sisa 5 aja di sini. Oke. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan menggunakan rumus ini. Ini u aksen, kita kalikan dengan v. Lalu, ini u, kita kalikan dengan v aksennya. Kita kalikan biasa, dan kita dapatkan turunan dari fx, yaitu 24x pangkat 2 plus 4x min 15. Oke? Oke, pastinya. Kemudian kita gunakan cara yang kedua. Kalikan dulu, baru kita turunkan. Nah, kita kalikan ini, kita peroleh ya jadi ini. Kalikan 2x plus 3, 4x pangkat 2 min 5x. Dikalikan, kita peroleh 8x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 15x. Oke? Oke. Lalu kita ingat sifat u plus atau minus v. Turunannya ya u aksen plus minus v aksen. Jadi nggak ada yang rumit di sini ya. Dia turunkan satu persatu. Kita turunkan aja ini. 3 dikali 8, 24. 3-nya kita kurangi 1, jadi 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kurangi 1, ya pangkat 1. 1 kali 15, 15. 1 kurangi 1, 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Nggak perlu kita tulis di sini juga nggak apa-apa. Jadi kita dapatkan turunannya 24X pangkat 2 plus 4X min 15. Sama kan? Sama. Ini dengan ini sama. Ini ya. Mana? Ini sama dengan oke. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini merupakan akar. Oke, mungkin lihatnya dulu ini gimana ini bentuknya. Oke, tapi jangan salah paham, bisa kita kerjakan. Tentukan turunan dari y. Ingat, akar dari x itu sama dengan x pangkat setengah. Oke, kenapa pangkat setengah? Gimana cara dapatkannya? X ini pangkat 1, akar ini merupakan akar 2. Nggak kita tulis juga nggak apa-apa. Maka dari itu, akar x sama dengan 1/2. Pangkat 1/2. Oke? Oke. Maka dari itu, y di sini sama dengan x pangkat 2 kita kurangi 4x plus 5 dalam kurung pangkat setengah. Nah, sekarang kita ingat rumus yang ini tadi. Fungsi ux pangkat n. Seperti ini. Nah, seperti ini rumus-rumusnya. Ya. Ini merupakan pangkatnya. Pangkatnya kita taruh di depan. Kemudian pangkatnya kita kurangi min 1. Kita kurangi 1 maksudnya. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari ini. Turunan dari y ya. X pangkat 2 min 4x plus 5. Ya. Gimana cara nurunkannya? Gampang. Ini turunannya seperti ini. X pangkat 2. Turunannya ya 2x. Jelek sekali ya. 2x kita jadikan x pangkat 2 kita kurangi 1 min negatif ini 1, ini pangkat 4 ya. Pangkat 1 ya. Pangkat 1
kita kalikan dengan 4. Lalu X pangkat 1 kita kurangi dengan 1. Plus, ini 5 konstanta ya. Maka turunannya kita langsung turun aja 0. Maaf ya, saya sedikit pilih soalnya. Nah, sama dengan 2X 2 kurang 1, 1 nggak perlu tulis. Ini 1 dikurang 1 dikali 4, 4. X. Maka jadi ini ya. Oke pastinya ya. Nah, selanjutnya kita kalikan aja ke depan konstanta tadi ya. Oke. Nah, ini karena setengah dikurangi 1 jadi negatif setengah, pangkat negatif setengah. Nah, ini gimana cara dapatkannya? Gampang. Setengah kita kalikan aja dengan di belakang ini, karena perkalian itu tidak melihat kemana posisinya, jadi bisa dikalikan aja. Berbeda dengan penjumlahan juga, kecuali kalau ada penjumlahan di sini ya. Setengah kita kalikan dengan 2x min 4, kita dapatkan jadi x plus x minus 2. Ini ya, kita kalikan dengan ini. Oke. Nah, selanjutnya karena ini negatif setengah ya, makanya kita jadikan pecahan. Ini nilainya, nilai ini negatif, nilai dari x pangkat 2 min 4x plus 5 pangkat negatif setengah itu 1 per x pangkat 2 min 4x plus 5 pangkat setengah. Oke, ini nilainya seperti ini. Nah, tadi kan udah tahu tuh setengah nih. Ini ya, setengah. Pangkat setengah itu sama dengan akar X. Kita jadikan aja akar ini. Oke, paham ya? Mudah. Kalau kita mau belajar pasti mudah. Sekarang kita akan ke selanjutnya. Nah, gimana dengan 4x plus 3 per 2x min 3? Kita tentukan rumus turunan pertama dari fx-nya. Ingat, fx sama dengan u per v. Itu rumusnya sama dengan u aksen v, kita kurangi dengan uv aksen per v pangkat 2. Ya. U-nya 4x plus 3 di atasnya ya. V-nya 2x min 3 di bawahnya. Turunannya ya 4 dan 2. Nah, ini kita lakukan perhitungan seperti rumus yang ada. Ini U aksen, ini V-nya. Ini U, ini V aksen. Lalu V-nya kita pangkatkan 2. Kita lakukan perhitungan seperti ini, jadi ini. Lalu kita eliminasi. Nah, ternyata masih bisa dilakukan. Kita pecahkan 2x min 3 pangkat 2 jadi 2x min 3 kali 2x min 3. Oke. Yang atasnya juga kita jabarkan. Jadi 2 kali 2x min 3. Ini ada kondisi yang bisa dieliminasi ya. Lalu kita coret atasnya 2x ini kita coret menyisakan 2 per 2x min 3. Jadi ini turunannya. Oke. Sip. Thank you. Terima kasih
teman-teman semuanya, semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memahami tentang konsep turunan fungsi aljabar. Sampai jumpa.